guys, welcome di Great Crypto Adventure. Nah, kali ini kita akan berburu alpha dari event Token 2049 di Singapura. Baru aja selesai. Nah, ini event kripto yang besar, ya mungkin terbesar di skala Asia. Jadi semua proyek besar hadir. Mereka share roadmap, pamer-pamer keunggulan perkembangan mereka, ya harusnya sih semoga ada alpha ya. Nah, aku punya 4 narasumber. Ya, semuanya hadir di Token 2049. Ada Andreas Tobing atau udah diganti nickname-nya. Ada Andreas Tobing, influencer kripto Indonesia sangat aktif muter conference kripto di luar negeri. Ya, sampai aku dengar dia udah join kabalnya sendiri tuh. Ya mungkin kabalnya uji Ethereum tuh. Dengar dari mana? Coba itu kayak gosip banget. Bisa confirm bener ya. Oke. Ada Alex Rumondor. Nah, ini bisnismen muda, rajin cicil Ethereum 50 juta per bulan. Ya, apapun kondisinya, cicilan Ethereum jalan terus. Nah, salah satu jurus analisanya itu trust me bro. Oke. Itu yang aku dengar. Nah, ada lagi Ross, OG Crypto sejak 2015. Narasumbernya paling cantik hari ini. Sekarang fokusnya di meme coin. Oke, dan last but not least ada Lawrence Samantha, CEO Nobi Labs, ya, perusahaan Web3 Crypto Asset Management fokusnya. Sekarang lagi buat Pluto.so, DeFi di Solana. Yeah, welcome guys, keren-keren semua. Great to have you here. Kita mulai dari mana ya? Mungkin dari sebutin koin-koin yang bikin kalian bullish pas pulang dari 2049 deh, dari eventnya. Ada nggak sih? Sui. Ya kenapa? Coba ceritain dong. Wah, itu acaranya paling gede kayaknya. Okay. Kan source-nya trust me bro. Enggak sih, kalau gue ngeliatnya L1 ya. Kalau gue pribadi, gue bukan dev. Jadi waktu gue di sana pun gue kayak bingung sendiri. Mau strike percakapan, gue jujur bingung sih. Kayak mereka langsung nanya, ya kenapa lu pilih Sui? Gue langsung bingung, waduh mati gue, kenapa gue pilih Sui? Ya kalau dari sisi gue ya itu sih, memang mereka sekarang lagi gila banget, banyak banget. Jadi dari ekosistem gamingnya, ekosistem NFT-nya, gue liat banyak banget project yang memang di sana gitu. Kenapa? Karena dari Sui-nya sendiri kayaknya memang lagi dapat grant buat kasih. Jadi kalau lu misalnya project, lu pengen dapat sesuatu, lu kesana tuh bisa dapat ya ibaratnya easy investment. Lah di sana kan ada kayak builder house ya, itu lumayan juga lokasinya di JW Marriott gitu kan. Dia di sana itu sponsorin everyone buat buka booth. Jadi itu Sui yang bayar gitu. Sui yang bayar besar di sana buat project-project bikin booth dan promosiin punya mereka. Dan salah satu yang gue lihat menarik kalau misalnya masuk Indo namanya Pebble City. Jadi projectnya itu Gamblefy judul. Karena gue tahu di Indo kan rame kan kalau judul. Cuman ini connect ke Web3. Ya ibarat kata gue liatnya menarik aja sih. Tapi gue sendiri kan obviously nggak kesana. Jadi kalau dari sisi gue sih Sui ya. Dan memang kemarin press actionnya itu gokil. Sebenarnya ada beberapa sih. Cuman mungkin gue satu dulu sih Sui. Nah, by the way, gue ini nyambungin yang lo bilang ya Lex. Gue sempet lihat satu tweet yang menarik banget. Kayaknya ada nyambung sama lo bilang deh. Jadi tweetnya bilang gini, event kripto tuh sebenarnya salah satu alasan atau justifikasi buat project untuk bisa jalan-jalan gitu dan ngabisin uang dev sambil terlihat kerja gitu kan. Uang investor maksudnya. Itu kayak gue jadi inget lu bilang Sui bayarin semua orang gitu. Kalau yang lu tangkap mereka bayarin semua orang tuh dari segi ada somethingnya nggak gitu atau just like buang-buang uang? Kalau pasti kan ini angle dari gue dari sisi korporat aja ya. Maksudnya kan gimana pun ya susah sih, gue memang budak korporat, jadi gue ngelihatnya as a business perspective lah ya. Dari business perspective si Sui ini pengen a lot more people to build on their blockchain kan. Kenapa? Once they build on the project kan dia pasti devnya juga getting more things gitu kan. Nah, this is how you promote. Basically any keynote speaker yang gue dengerin, dia selalu bilang
pasti ada kata-kata shilling kayak why Sui is so great, why Sui is so good, you guys need to build here, gampang lah, bagus segala macam, selalu ada gini, tapi very subtle ngomongnya. Ya cuma kan gue kan memang orang marketing juga, jadi gue tahu nih lagi iklan nih orang nih gitu. Jadi tapi bener kok, jadi gue ngerasa kayak memang si Sui ini gue sendiri jujur karena gue bukan dev kan, padahal narasinya di Indo sendiri nggak sekencang itu, apa mungkin gue salah circle kali ya. Di Indo kan jelas kayak tone lebih kencang gitu narasinya, Sui itu nggak sekencang itu. Cuman gue pas ngeliat di Singapura, lalu gue ngeliat price actionnya, ya kita lihat aja lah 1 minggu tarik ke belakang deh, itu lihat price actionnya Sui kan, pasti gue yakin ada banyak hal-hal lain yang nggak cuman itulah katalisnya, cuman itu menurut gue salah satunya. Kenapa ini tuh terrelasi ke koin yang nomor 2, masih, tapi nanti gue akan bahas lah setelah yang lain. Ini don't keep things from us loh, bro. Pakai dikasih ada trailernya dulu kan. Ya udah kalau gitu kita lanjut ke kan koin serius kan, mungkin ke koin rajanya koin micin sama ratunya koin micin kan. Nah, Andre sama Ros mungkin bisa. Ros dulu lah. Please, ladies kalau first. Koin micin ya. Jujur aja kalau koin micin sih aku kemarin itu banyak banget ketemu developer micin yang lagi pengen build di BSC, dan bahkan beberapa project meme yang ada narasinya kayak DeFi apa segala, mereka itu pengen migrate ke BSC karena memang ya mereka lagi menggoreng mau numpang di narasi si kan mau keluar itu. Terus kalau token lain sih yang komunitasnya dan menurut ada beberapa smart money yang oke di dalamnya sih, menurut aku Neiro sih. Neiro sama PP. Nero itu bikin heboh semuanya ya. Semua chain ada tiba-tiba yang di listing di Binance yang mana coba ya. Jadi PP sama Nero itu yang lo dapet ya. Mereka ada buat booth nggak di sana? Gak ada, cuman hampir di semua meme event itu ada si PP, bahkan beberapa meme event itu pakai kostum PP. Itu sponsored atau like ya pasti mereka, sponsor, ya pasti ada sponsornya juga, cuman ya menurut aku masih banyak smart money ya di dalam PP, dan banyak orang-orang gede yang lagi ngumpulin PP, si PP itulah sama Nero. Oke. Ya. Oke. Karena setauku kayak meme itu aku makin kesini makin berkesimpulan ada sekelompok dev yang memang udah spesialisasi di meme gitu. Udah sukses di satu meme gitu, dia bisa jaga terus, habis itu ya dia buat yang lain, tapi ya, kelompoknya circle-nya kecil sih setahu. Kayaknya kabalnya Andre deh termasuk kan? Kayaknya sih. Ya kan? Gimana Andre? Dapat apa lo? Not lah itu pasti ada, cuman ya nih kabelnya lebih pro nih. Enggak sama sekali, bener deh. Gue juga masih banyak belajar kok. Apa ya? Mungkin let's start from what I get from token dulu kali ya. Jujur aja not much interesting sih, karena mungkin gue udah terlalu banyak attend event kayak ginian kali ya. Gue tuh udah boring banget sama semuanya gitu, kayak di main event, panel discussion semua nggak ada yang gue ikutin. Gue fokus ke side event, sama gue fokus networking ke specific people yang memang gue pengen connect with gitu. Jadi kayak gue lebih banyak ketemu private one on one atau dengan beberapa teman-teman yang memang gue udah connect sebelumnya di Twitter gitu. Kita janjian ketemuan on the main event or side events, atau kita makan bareng atau ngopi. Gue lebih banyak ngelakuin activity kayak gitu sih. Nah tapi kalau in terms of apa alpha yang gue dapat secara spesifik, gue jujur ya gue share ya, ini sebenarnya narrative convictions gue udah dari beberapa waktu lalu ya, yaitu memes, Gamblefy sama Hyperliquid gitu. Itu benar-benar 3 convictions gue and still remain the same gitu. Dan jujur kemarin gue ada attend satu side events ya Hyperliquid. Gue jujur aja after gue nggak ada chance untuk ngobrol sama foundernya, sama si 0x Jeff itu, tapi after gue ngelihat dia present, after gue ngelihat he as a person, gue jujur makin punya convictions dengan Hyperliquid. It's apa ya, literally a nerd person, nerdy, bukan kayak orang yang kayak party goer, yang kayak orang-orang yang kayak suka show off gitu, lo ngerti kan, kayak like literal kayak
nggak tahu ya, gue pribadi lebih bullish dengan typical builders yang seperti itu gitu, bukan yang kayak suka spotlight, bikin activation yang wah gitu. Tapi gue nggak tahu ya, gue consider kayak gitu lebih cocok jadi sales person gitu, but not a real builders gitu. Tapi he's a very nerd person, dan gue malah kayak respect, dan gue nggak heran sih, emang jadinya produknya sekarang kan very very good gitu loh, Hyperliquid. So kalau ditanya untuk L1, biggest conviction gue still Hyperliquid ya, apalagi gara-gara kemarin gue sempat ngobrol sama Ko Yugo, dan adalah kayak kalian tahu lah ya, bis Yugo, kayak gue dinner sama dia dan dia bilang dia convictionnya tinggi banget di situ. Gue ketepak lah, gue jujur aja ketepak banget sama dia conviction tertingginya. Gue soalnya nanya dia kayak gini, kok kalau lu boleh lu punya uang $10 juta and lu cuman boleh all in one protocol, all in on satu project, that's it, all in one only, what will you choose? Jawaban dia Hyperliquid gitu, nggak ada yang lain. Dia nggak even choose Ethereum, nggak even choose Bitcoin or anything. Itu conviction tertinggi dia tuh Hyperliquid gitu. Basically menurut dia by farming Hyperliquid points right now itu sama dengan lu beli Binance during ICO gitu. Udah gitu kayak you buying during TGE, it's like bener-bener early lah, like lu buying Binance gitu. Dan menariknya ya, tau nggak? Gue udah ngobrol sama salah satu venture capital yang sangat-sangat besar ya, and dia mention satu hal yang menarik, yaitu jadi gini, itu sebenarnya jadi itu kayak venture arm dari satu exchange terbesar lah. Salah satu exchange besar punya venture arm gitu kan. Nah, gue ngomong sama key person dari si VC ini ya. Dan dia mention sebetulnya company dia, VC dia itu juga udah prepare untuk move into DEX. Karena kita tahu sekarang global checks yang kayak operate dari Cayman atau dari BVI, itu tuh udah mulai di-scrutinize gitu. Dari berbagai negara, mau ngomong di Hong Kong, dimanapun, itu udah mulai diperketat, dihambat-hambatin, dihalang-halangin gitu dari across other countries through melalui regulasi gitu loh, sehingga mereka itu lagi dibatasi gerakannya. Makanya banyak VC ini yang juga udah starts overlook into decentralized exchange ya, even perps gitu untuk futures tradingnya. So ya, I think it's narasi yang kayak align ya, dan very very early, belum terlalu overcrowded ya untuk saat ini. So ya, I think it's a good choice sih menurut gua. Tapi however, gue sangat setuju sama Alex. Sui cooks very good sih menurut gue, benar-benar very good. Dan jujur ya, itu lu entah kenapa ngomong satu project Pebble City yang gue itu sempat ngobrol juga sama foundernya. Lu ngobrol, gue nggak tahu lu ngobrol sama founder atau enggak. She is Korean kan, dia orang Korea. Ngobrol sama dia. Nah, gue juga ngobrol sama dia pas gue di Seoul kemarin, pas gue di Korea kemarin, gue tuh ngobrol sama dia. Dia Korean yang kan rambutnya pirang, terus gayanya funky gitu kan orangnya kan, kayak baju funky lah gayanya lah, asik banget gitu. Dan lu tau gak, ternyata dia itu, gue korek gitu ya, intinya dia itu memang family bisnisnya itu casino di negaranya dia gitu. Itu her family business, dan dia bilang memang size-nya itu gede luar biasa industri itu, dan itu size yang sebesar itu lagi looking forward untuk migrate ke area blockchain gitu. So ya, gue quite agree. Lex, semoga lu dapat NFT-nya Pebble City. Gue hoki karena gue ngobrol sama dia, gue dapet coy NFT-nya. Jadi kayak ada dia kayak bagi-bagi NFT yang kayak lu bisa dapat shares dari profitnya lah. Jadi gitulah. Gue gagal bro, itu gue udah tes. Gue kan main juga di situ. Gagal men, profit yang dapat. Oh iya, emang gak bakat gue. Gue hoki, gue dapet. Ya gitulah. So I think itu yang kedua, Gamblefy, it's a very very good and huge narrative ya. Terus sama meme sih. Meme sih menurut gue gila sih. Satu hal yang gue tangkap ya, by the way ya, side event memes itu jauh lebih fun, jauh lebih seru, jauh lebih dinamis, nggak boring dibanding any like DeFi layer 1. Itu semua side events-nya jujur menurut gue boring banget. Jujur gue nggak ke Breakpoint, katanya keren banget Breakpoint, tapi kayak other than that gue ke semua side events super boring gitu ya, nggak menarik sama sekali. Tapi side event memes tuh seru banget. Gue bisa ngelihat memes itu hard work luar biasa untuk mereka get more attention gitu. Bahkan gue ngobrol sama beberapa venture capital, DWF, beberapa lah ya. Intinya mereka tuh memang lagi overlook into memes juga gitu, instead of ya DeFi, so-called L1, karena kita tahu lah bisnis model mereka kan ya pada akhirnya mereka mau jualan token doang gitu. Mereka cuma mau buy in very low price, during TGE mereka mau ngedam gitu. So ya mereka lagi juga look into memes sih. Kira-kira itu sih, gue memes, Gamblefy, Hyperliquid, that's 3 biggest conviction. Bahkan ya ada satu memes, jadi dia itu 2-4 hari sebelum acara token 2049 itu,
udah mau dipumping nih sama satu venture capital market maker gede juga. Harganya pas beneran kayak beberapa hari setelah token. Terus ternyata di token itu dia bikin satu bootnya itu lumayan strategis dan lumayan besar, kayak ambil 3 slot gitu atau 4 slot, aku lupa. Terus kalian tahu nggak, di situ kan 2 hari token, pagi sampai malam, pagi sampai sore kan, jam 8 sampai jam 5 kalau nggak salah tutup ya. Yang lain itu merchandise-nya udah pada habisan. Dia itu kayak beneran nggak 2 hari nggak ada yang nggak kebagian merch. Itu full terus kayak maksudnya modal banget gitu. Jadi yang gue lihat kayak gitu juga memes itu si Mew. Oh iya, parah banget. Mew itu gua waduh gila itu bener-bener. Itu yang nomor 2 gue mau ngomong sebenarnya. Itu memes itu parah sih. Memes tuh parah. Sampai maksudnya gue kan kesana literally dari sisi exchanges kan. I wanna see what the other exchanges are doing dari sisi tier 1, tier 2, tier 3 gitu. Cuman I cannot take my eyes off Mew. Karena memang yang tadi kayak Ross bilang gokil abis itu buat di sana, spektakuler, orangnya banyak banget, udah kayak pakai buzzer masuk token, terus bajunya semua kompak. Kalau memes itu it's all cult gitu, cult. Dan kombinasi satu lagi menurut gue ya, layer 1 sebelum gue nanti bahas nggak jelas, layer 1 sama memes itu yang lagi gila itu Berachain. Itu layer 1 nantinya, cuman isi karena kan masih on Ethereum banyak kan, cuman isinya itu meme semua, dan gue memang masuk di beberapanya itu autistik semua sih tapi gila, gokil banget itu, mereka komunitas yang salah satu strong parah. Duh, host kita mana nih? Hostnya sekarang Pak Lawrence. Silakan Pak Lawrence. Oke, nih, wah udah mau. Hey, sorry guys. Baru mau di take over nih. Thank you. Bad connection. Well, tadi ada beberapa yang gue nggak tahu nyampe mana ya, sorry ya. Tapi yang gue kepikiran tadi, Ross tadi koinnya namanya apa? Udah disebutin tadi sama Alex. Apa? Oh, udah disebutin. Oh, Mew itu. Mew. Oh, oke. Itu memang harganya pump dia. Pas lagi event pump banget. Iya. Tapi kadang gue agak nggak tahu ya harus translate ini tuh jadi bullish atau bearish gitu. Maksudnya kalau kita lihat sebuah project, kita ngomong meme ya, project fun yang benar-benar yang dari awal present dirinya buat fun gitu. Kalau dia spend money besar gitu buat di event conference, kita sebagai retail menurut kalian persepsi ini sebagai bullish sign atau bearish sign gitu? Halo? Mungkin dari Pak Lawrence nih. Gak ada yang mau jawab dong. Apa? Bullish atau bear? Iya, gitu maksudnya. Ya kalau disebut bullish atau bear sih lebih cenderung gini ya, mungkin as a background mungkin gue liatnya lebih ke arah ini ya, longer term ya gitu kan. Dan token 2049 kan ini bisa dibilang barometernya ya, at least di Asia, if not the world. Many people consider ini terbesar di dunia, tapi di Asia definitely terbesar, itu sudah no debate ya kan kalau token 2049. Dan kita lihat dari tahun ke tahun itu seperti apa gitu. I'm really bullish for this industry. Jadi ini industri sih emang gokil banget ya, untuk mengadakan event sebesar itu di MBS, langsung ambil semuanya, full semuanya, dan itu literally sampai masuknya pun juga berdesak-desakan, semua tempat nggak ada yang kosong, rame banget. I think itu show kalau sebenarnya the industry ini bullish banget gitu. Dan kalau kita ngomongin soal price action ya, kan ujung-ujungnya kalau kita ngomongin crypto ya price actionnya seperti apa gitu. Kalau ini bear, nggak akan serame itu gitu. Dan kalau ngelihat dari orang-orang di sana, mulai dari investor, the VC, the builders, KOL, artis-artis gitu kan di situ. I think vibe-nya sih vibe bull ya. Ini mungkin
beda banget ya kalau misalnya emang ini udah kayak waktu itu kemarin ngobrol sama satu orang yang bilang kayak ini dia rada beda, kalau menurut dia ini sekarang udah mau mulai masuk bear nih. I think I disagree sih. I think ini masih vibe-nya sih masih bull ya, gitu ya. Pada saat ini ya, gitu. I don't want to jinx it, gitu. Terus habis itu juga kalau tadi kayaknya tadi siapa ya, Andre yang tadi bilang kan kalau kan dia nggak ke break point gitu. Dan ini juga kayaknya tadi belum ada satupun yang mention itu, tapi Solana gitu sebagai kontendernya untuk L1 yang sekarang kan Ethereum ya. Ethereum dengan kroni-kroninya L2 yang banyak sekali gitu. I think itu sebenarnya ya yang menunjukkan kalau sebenarnya sekarang ini industrinya udah berkembang, udah saking bullnya ini sudah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan benar-benar kayak Ethereum memimpin sendirian gitu, yang lainnya ya jauh di belakang gitu. Nah, sekarang sudah mulai ada beberapa yang ya ada Solana dengan ekosistemnya sendiri, Hyperliquid yang berusaha becoming yang likuiditas terbesar ya kan, makanya namanya Hyperliquid gitu kan. Lalu ada Berachain yang bikin event di Marquez sampai antrian 1 kilometer ya kan gitu. Lalu meme project yang betul tadi siapa bilang Ross ya, itu sama Alex kan modalnya gede banget gitu kan. Dan ini kan Indian kalau gue lihatnya kan ini apa ya, attention economy kan. Jadi di sini nih di token ini I'm not saying that the project is good kalau dia attentionnya orang banyak ke sana gitu. Tapi ya mereka yang bagi-bagi merch, ada yang merch-nya sampai gokil banget gitu di Breakpoint, ada yang sampai bagi-bagi hardware wallet. Ya kan, itu kan satu hardware wallet berapa ratus $100 gitu. Ini bukan tumbler bro, ini apa hardware wallet dibagi-bagiin gitu aja gitu kan. Ya itu kan berarti ya that's how much they value it gitu kan. Orang-orang ini mau pengen semua orang bicarain dia gitu kan. Tadi Miu juga by the way, gue juga dapat tuh tumblernya yang merah tuh gitu, bagus banget. Itu keren kan gitu. Terus ya walaupun dan very simple gitu. Dia cuma mau orang-orang follow sosmednya dia gitu. Terus habis itu dibikin fun gitu ya. Itu I think ya itu semua very very smart marketing move untuk bikin orang yang kesana tuh inget gitu. Dan kalau ngomong attention, itu token 2049 bootnya ratusan ya, itu banyak banget gitu, dan semuanya modal gitu. Nah, gimana mereka nggak cuma bagi-bagi kaos doang atau apa, mereka coba bikin event, side events, seru-seruan, merchandise yang di luar nalar gitu kan. Even nih, gue ada satu nih yang gue dapet dan out of the box. Gue ke bootnya EY, Ernst & Young. Gue dapet color Ernst & Young, isinya logo Ethereum, tulisannya blockchain gitu. Dan itu kan maksudnya that shows how bullish we are gitu. Ernst & Young buka booth di token 2049 bagi-bagi color warna kuning. Nanti gue post ya di Twitter itu colornya Ernst & Young gitu. Tapi sekalian gue itu sekalian tutor pakai apa Lawrence? Oh, gue nggak pakai sih. Ya, tapi itu that's something yang menurut gue itu ya very very apa ya? It's very showing lah kalau ini industri ini udah go to the next level sih sekarang. Nice. By the way teman-teman yang belum belum aware, Ernst & Young tuh top big 4 perusahaan accounting dunia. Ya kalau ngomong nama dia orang-orang bilang ya pokoknya perusahaan besar lah buat accounting. Tapi by the way Lawrence, Ernst & Young ngapain buka booth di sana tuh, apa proyeknya dia? Blockchain consulting, smart contract auditor. Ya, biar compliance gitu ya maksudnya ya. Iya. Dan klien-kliennya juga, kata dia sih, klien-kliennya juga ya Fortune 500 companies di US, di dunia gitu juga banyak perusahaan-perusahaan besar yang ya itu kan sebenarnya itu kan apa pipe dream lah, dreamnya semua orang adalah semua akan blockchain pada waktunya gitu. Ya apparently kalau menurut dia ya it's getting there gitu kan. Bank-bank besar banyak yang udah mulai integrasi blockchain, udah mulai experimenting gitu. Nah tapi kan mereka kan bingung gitu. Nah, Ernst & Young yang consultingnya bantuin gitu. Terus juga kalau project-project smart contract audit juga bisa sama mereka. Maksudnya tuh perusahaan konvensional mau pakai blockchain consult ke mereka gitu. Bukannya mereka consult books-nya perusahaan blockchain.
accountingnya bukan? Bukan. Ernst & Young nggak cuman accounting gitu. Dia kalau accounting kan Big Four gitu kan. Tapi di luar itu mereka juga punya banyak bisnis lain ya. Ya salah satunya yang consulting. pameran itu consulting blockchain yang masuk di booth itu, armnya. Yes, at least waktu dia jelasinnya ke gua sih lebih consultingnya gitu. Jadi kayak ya itu dan apparently it's really big gitu. Booth mereka gede kok gitu dan kayaknya sama bagi-bagi ini merch gitu. sama ini Pak ya, company formation. Yes. Company. Jadi kan kalau Web2 tuh biasanya orangnya lebih shares oriented. Jadi mereka ngelihatnya even though it's a blockchain company, it's still a company gitu. Jadi how they put the money in, mereka kan ada banyak routingnya tuh ke atasnya. Jadi Ernst & Young ini si EY ngasih consulting how the company should be set up. Company formationnya ini related to what I was doing about 4 or 5 years ago lah. Tapi different ya, kalau EY yang doing it sekarang itu udah cukup mind blowing, kayak ini terlalu bullish sign gitu kelihatannya. Soalnya mereka benar-benar konvensional. Betul. Ya kayak ibaratnya kayak ya ini project-project banyak gitu. Tapi kalau Ernst & Young advising, wah itu sudah ya mungkin yang kecil-kecil ini semuanya child's play lah. ini dari mereka gimana cara bikin structure-nya untuk like ya billion dollar company bermain di sini gimana caranya gitu kan. Gitu supaya comply, supaya tax-nya optimize, supaya nggak nyalain aturan gitu kan. Ya so very very positive sign lah gitu. Bagus lah di situ gitu. Dan ya mereka juga trying to understand culture-nya kan gitu, makanya bagi-bagi itu color Ernst & Young. Dre, tadi kan lu sempat ngobrol lumayan panjang soal Hyperliquid. Bisa tolong share nggak singkat aja rangkuman apa kelebihannya Hyperliquid? Kenapa itu beda dari platform perp yang lain gitu, yang udah ada sekarang? Wah, the best sih sekarang. Jadi, like, susah ya, you harus ngetes sendiri bagaimana sebetulnya. Pertama yang paling kita harus notice itu sebenarnya kalau compare ke another perpdex itu adalah liquidity-nya ya. Liquidity-nya gede banget di Hyperliquid. Kalau kita trade pair ya, bahkan dia bisa serap size-nya tuh sampai yang size giant juga lu bisa masuk di sana gitu. Kecuali mungkin spot-nya atau memes-nya ya itu lebih kecil lah liquidity-nya gitu. Karena gue jujur di sana kan banyak ngumpulin points-nya dengan cara trade memes-nya kan. Jadi kayak gue tektok trade memes-nya untuk kumpulin Hyperliquid points-nya. Tapi kalau in terms of perps-nya itu gede banget. Itu benar-benar like kamu masuk size $1 juta juga kayak itu keserap gitu sama Hyperliquid saking gedenya liquidity yang ada di sana gitu. Karena di sana tuh kamu bisa macam-macam gitu ya. Saking itu literal Binance on chain gitu. Kalau misalnya kita masuk ke misalnya let's say another checks gitu kan, kita kan di sana paling cuma bisa trading gitu kan, atau ya syukur-syukur ada staking gitu. Tapi kalau di sana di Hyperliquid kamu bukan trader pun, kamu bisa jadi LP, kamu bisa support vaults-nya dan kamu earning rewards di sana. Gue juga ada support ke vaults-nya gitu ya. Itu earning like 4% per year gitu ya passively. Kalau size-mu gede banget itu kayak you akan very very happy without trading kayak ya itu resikonya kecil banget lah. Terus udah gitu Hyperliquid itu kan jadi L1 sendiri kan, basically sekarang dia udah moving jadi L1, so benar-benar di sana jadi satu ekosistem sendiri. Gue benar-benar melihat yang namanya mulai dari DEX, DeFi, bot, memes, semua itu lagi di-cook di Hyperliquid dan itu lagi growing, ongoing banget, walaupun sekarang kebanyakan memes ya di sana ya. Terus yang penting gini sih, let's say gini ya, mungkin teman-teman kebanyakan yang dengar, gue nggak tahu, mungkin kebanyakan dari kalian non-trader gitu, non like professional trader gitu, dan kalian cuman care about gue mau beli ini punya potensi atau enggak, oke? Nah, kalau dari perspektif itu pun, it's a very good thing juga. Kenapa? Karena pada dasarnya, Hyperliquid itu zero invested by VC. Itu yang menurut gue paling menarik ya. Jadi, bayangin aja, any projects yang ada saat ini, itu kan ketika kita entry, ya ketika TGE, ya biasanya kan dumping semua, karena of course, udah early buyers, early angels, early VCs gitu loh. Tapi Hyperliquid itu masih 100% community owned. Sehingga,
gue inget banget kata-katanya Bis Hugo ya, dia bilang VC itu jadi late buyer kita, VC itu jadi exit liquidity kita, community yang early ngegarap gitu. Bayangin aja kayak dia sampai cerita kasusnya Yearn Finance back then di cycle sebelumnya 2020 ketika Yearn Finance launching, gue lupa di tanggal berapa, itu harganya cuma $30 dan itu masih 100% community owned. Dan ketika VC masuk itu harganya pump sampai 40K kalau gue nggak salah, pokoknya sampai puluhan ribu dolar ketika VC late masuknya gitu loh, yang benar-benar baru masuknya belakangan lah gitu. So itu yang menurut gue salah satu hal yang paling menarik juga ada Hyperliquid, selain on-chain order book yang setebal itu dan seoke itu, masih 100% community owned. Itu yang menurut gue paling menarik, makanya ya gue bergarap dan gue berkerjain sih. Ya mungkin itu amongst other things, itu salah satu hal yang benar-benar oke lah dari Hyperliquid. Makanya gue punya high conviction di memes-nya malah. Gue bought a lot gue bought a lot lah. Bisa dikatakan itu salah satu, mungkin dari semua memes yang gue own saat ini itu big, ya if not probably it's the biggest back memes gue saat ini ya, meme coinnya Hyperliquid si Pur itu. Kira-kira seperti itu kok. Noted. Thank you. Guys, tadi kan bullishnya, ada nggak yang jadi bearish coin project-project yang kalian jadi bearish gara-gara token 2049? Karena misalnya kan yang lagi rame misalnya Vitalik nyanyi gitu ya, banyak yang sedih gitu, atau anything yang ini. Kalau lu bayangin kalau bahas bearish, Vanessa langsung hilang. Makanya ini gue lagi chat sama dia. Langsung kayak, gue gak mau bahas bearish, gue keluar. Gue males bearish nih ngefat terus nih satu ini. Ngefat, dasar Ko Sylvester ngefat, aku keluar. Ngefat males gue. Langsung mukanya ganti dong semuanya dong. Susah. Kita moon boy semua kayaknya. Oh jadi nggak ada semua. Ada sih, pasti ada. Ya. Gue juga ada sih, cuman jelas dong, kan itu kan menyelamatkan kita dari holding backs kan, jadi mungkin bisa research sendiri. Kalau gue nggak tahu ya, ini maksudnya kalau orang lain pendapatnya gimana. Kalau gue tuh narasinya menurut gue dinosaur coins lah ya, yang ibaratnya di cycle lalu terbangnya tinggi. Contohnya Neo itu dulu kan sempat Ethereum killer from Japan. Nah dia tuh sempat naiknya sampai gue lupa, gue kena likuidasi soalnya, jadi gue cukup dendam sama dia. Jadi dia tuh sampai 188 something, and then kalau lu cek sekarang harganya no even 10% kalau nggak salah. By long story short, gak pernah ada banyak actually building on things. Tiba-tiba dia bikin booth gede banget di token. Dan pas gue kesana, ini kan supposedly maksudnya salah satu protokol pertama kan kayak Ethereum yang lu tuh bisa build of things ya. Jadi itu harusnya yang diiklanin. Mungkin gue karena di sananya kurang lama atau gue terlalu dendam, gue juga nggak ngerti. Tapi yang they were doing itu a lot of giveaways. Dan salah satunya PS5. Jadi gue coba lagi dan gue nggak dapet. Tapi itu bukan kenapa gue bearish. Gue bearishnya kenapa, maksud gue, so lu kemungkinan besar baru dapat injection lagi, and then instead of having more devs, kenapa lu malah banyakan salesperson? Tadi gue setuju sama yang Andre bilang, apalagi lu L1 gitu kan, lu kenapa nggak perbanyak dev lu, atau makin banyak project-project yang lu invite to build on top of you? Kenapa kayak gue Sui to bullish? Karena dia ya, maksudnya orang marketingnya ada, tapi yang marketingin dev gitu, gue kayak langsung I'm sold gitu kan. Kalau Neo marketingnya bawa PS5 cuy, kayak weh PS5 gitu. Gue kayak oke. Gue coba tetap maksudnya, tapi gagal aja dapetnya. Itu dari sisi gue sih itu. Cuman gue mungkin beda ya, kalau yang Pak Lawrence atau mungkin Bung Andre ada yang lain nggak tuh? Pak Lawrence kayak berisnya sama Manta sih. Enggak lah. Gue berisin apa ya, L2. Ya, gue berisin L2 in general. Mungkin ini kayak ya mungkin a bit bias ya. I admit I bit bias karena gue percaya lebih ke arah kayak Solana or even Sui gitu ya. Like the next L1. Tapi masalahnya dengan L2 adalah ini L2 ini banyak yang sepertinya berusaha berkhianat.
berkhianat kepada Ethereum-nya gitu. L2 yang mau besar, mereka pada mulai muncul banyak narasi ya. Kemarin kan banyak tweet gitu ya yang L2, roll up as a service atau apa gitu. Tapi semuanya punya narasi ya kalau udah besar mereka mau jadi L1 juga gitu. Itu kan berarti sebenarnya wah ini kayak nggak ada yang committed ini sama Ethereum-nya sebenarnya kan. So I think di situ kayak ada bearish-nya ada di situ ya gitu, kayak L2 ini mungkin not the best untuk Ethereum in the long run gitu kan. Mungkin short term soft lah dengan adanya L2 jadi cepat, jadi enak semuanya, terus bagus gitu. Tapi gue rasa L2-nya juga nggak butuh sebanyak itu sih gitu. Mungkin ya gitu. Ya mending invest di L1 gitu. Gue lebih lihatnya seperti itu. Perps sih gue juga lihatnya sebenarnya ada Hyperliquid, kalau di Solana ada Jupiter gitu kan. Lalu yang mungkin gue lebih bearish itu mungkin ya kalau misalnya ini lebih ke arah perps tapi yang very specific ya gitu. Jadi misalnya kayak kemarin ada beberapa project yang perps-nya ini bukan cross chain. Jadi misalnya dia cuma di chain-chain yang kecil-kecil gitu kan. Gitu. Nah itu kayak gitu-gituan tuh ya gue sih rada bearish sih ya untuk gitu-gituan gitu. Jadi mending untuk yang lebih bagus ya di yang major chain lah gitu. Mungkin kayak Arbitrum, Solana, Terra gitu kan. Ya atau Hyperliquid aja langsung ya itu. Ya ketemu kemarin ngobrol juga sama Bis juga. Jadi ketepak juga nih kayaknya Hyperliquid bagus juga nih untuk kesana. Gitu. Oke. Atau yang lain? Dre? Gue sih as usual sih kalau ditanya bearish in general, gue setuju banget sama Alex. Gue in general bearish dengan Dinosaur Coin ya, karena ya gue knew lah rata-rata 99% itu cuma perform satu cycle and then in the next cycle dia nggak akan perform lagi gitu loh. Dia butuh liquidity yang sangat besar. Gini, maksudnya gini, gue nggak ngomong project as in project, tapi ngomong as an investor, as the token itself, price action of the token, ya dia butuh liquidity yang sangat besar untuk bisa naik kembali gitu loh. Belum lagi dia harus meredam selling pressure yang unlimited dari ya early investornya gitu. Jadi kayak dari perspektif mungkin gue as a retail investor ya gitu ya, gue sangat-sangat bearish dengan all Dinosaur Coin yang udah perform di cycle sebelumnya, even the L1s like Avalanche, ya anything you name it, kecuali Solana tentunya ya. Solana is a very good one ya, tapi ya other L1 ya, other L1 jujur gue being bearish sih, gue being bearish ya. Any project, even XRP, Polkadot, semua jujur gue being bearish lah dengan mereka semua gitu. Tapi other than that, gue gak tau kenapa gue cukup setuju dengan Paul Lawrence ya. L2 pun ya mungkin hanya sangat spesifik, hanya sangat sedikit yang bisa catch liquidity yang akan benar-benar punya use case dan digunain gitu, dan sisanya kayak gak tau ya, gue ada baca threadnya siapa, gue lupa gitu, intinya banyak sekali L2 project yang cuma dapat funding dari Ethereum Foundation, abis itu dia yang ngedumping doang gitu loh, ngerti kan? Belum lagi kayak itu salah satu kayak dibilang mungkin kesalahannya Ethereum Foundation atau memang gimana gitu, atau memang dia berkhianat atau apa, kita nggak tahu gitu ya. Tapi itu salah satu yang kayak being jadi bearish catalyst juga for sebagian besar L2, tentu nggak semua. Gue kayak Arbitrum itu buat gue masih oke banget gitu. Terus kayak apalagi sih L2 gue sampai lupa lagi. Base, gue masih consider Base will be very good gitu ya, karena dia juga nggak punya native token gitu, dan dia juga punya project yang sangat besar, dan gue consider Base akan jadi memes chain juga, akan banyak meme coin. Itu memes chain lah, definitely lah gitu, bukan yang kayak DeFi apa gitu, tuh meme coin chain lah itu. Base itu pure PVP dan kasino lah itu isinya lah. Tapi kayak probably ya kalau kalian willing to take risk, ya largest gain justru ada di area tersebut gitu. Tapi other than that, apa ya, itu sih basically number one Dinosaur Coin yang menurut gue. Tapi jujur gue masih agak-agak meragukan sih narasi-narasi kayak real world assets gitu ya, apakah itu bisa benar-benar bisa convert. Gue masih mempertanyakan decentralized physical infrastructure network. Rata-rata menurut gue pure narrative, bisa naik nggak bisa kalau di push gitu, but ya let's see lah. Tapi memang masih banyak yang nge-push sih narasi-narasi baru itu gitu. Guys, kalau Solana dan kawan-kawan gimana? Like performance-nya di event kemarin, presence-nya gimana? Presence-nya? Kayaknya kan jarang ngomongin Solana nih kalian nih, gue penasaran sih. Solana soalnya nggak ke token, dia bikin breakpoint. After 2049 dia bikin event sendiri. Jadi kayaknya kebanyakan project Solana sih nggak masuk ya di 2049 ya.
mereka Gua- bikin sendiri gitu. Gue Karena notice tuh. banyaknya juga memes kan kalau di Solana yang bikin Solana itu hype banget. Yeah. Most of the Yes. I would say maybe 90% ya, correct me if I'm wrong, tapi 90% of the liquidity dari Solana itu adanya di mungkin nggak 90 ya, karena kayak dari Perpdex-nya kan juga ada. Cuma kan di dalam Perpdex-nya Iya. itu ya meme semua gitu isinya. 90%-nya di memes. Justru kalau dari sisi, kalau gue ngeliatnya dari sisi pas event kemarin, ya lihat kita kacamatanya ya Solana Breakpoint itu menurut gue gila sih, salah satu L1 yang ya maksudnya punya event sebesar itu sendirian gitu kan. Ya walaupun majority of the project-nya memes, tapi gue sih gimana ya, gue cukup bullish kalau Solana. Kalau Bera Chain gimana? Sangat Sangat apa nih? sangat kalau Andre bullish. Hyperliquid, gue Bera. Sangat Alex sangat bullish. Oke. Karena kan Bera Chain penantian yang tak kunjung tiba kan. Jadi tapi lu gue ketemu beberapa tim Bera kemarin. Jadi long story short, gue punya temen gue bener-bener Bera autistik digen parah. Jadi gue banyak info Bera dari dia gitu kan. Terus dia itu connect sama Smokey. Jadi kemarin gue ketemu sama timnya mereka, bukan tim Bera Chain-nya. Jadi Bera Chain kan ada beberapa side project yang dia approve kayak Yeats segala macam gitu kan. Beramonium, ada printer Bera gitu. Nah gue kemarin ketemu sama tim mereka datang ke situ, maksudnya gue aja sampai kaget. Mereka ada ya Bera Bedi segala macam, itu kayak gue ini things yang gue tuh nggak tahu gitu ada di situ. Dan gue ngelihat memang isinya banyaknya tuh memes. Dan kalau tadi ini sesuai dengan narasinya Andre nih, gue yakin dia juga setuju gitu, karena paling gampang awal-awal dapatnya ya attention dulu. Begitu attentionnya strong, cult-nya kuat, lu tuh kagak perlu iklan gitu, karena raidersnya nggak akan iklan buat lu. Itu yang bener-bener Bera bisa membuat itu. Ya menurut gue hebat banget aja gitu. Dari bahkan chain-nya belum ada, komunitasnya udah sekuat itu gitu. Kalau gue ngeliatnya kayak kayak Cardano dulu kan. Cardano kan ya kayak meme token gitu kan. Kalau Andres itu kayak meme token gitu. Cuman lu lihat lah sampai sekarang bahkan performing better than Neo, yang dulu Neo gue bullish parah karena wah gila nih next Ethereum nih. Cuman ya gitu kan, dari sisi gue Bera mantap. Tapi tau nggak? Masih banyak loh. Ini tau nggak, gue kasih satu kontrarian yang mengenai Bera Chain ya. Tapi ini bukan pendapat gue, karena gue nggak ngulik Bera by the way. Ya, yang sekarang ada satu orang yang jadi bearish luar biasa sama Bera. Itu Bis Hugo. Gue ngakak sih dengernya, gara-gara dia kayak apa tuh dia bilang kayak Smokey show doang kerjaannya, bikin party doang. Dia itu nggak tahu men. Iya, gue nggak ngerti kenapa, tapi dia jadi being bearish banget sama Bera kan. Tapi dia kan actually chip in juga kan. Kayak dia one of the, gue nggak tahu lah entah itu sebutannya angel atau private rounds, gue nggak tahu. Tapi dia kayak ada some money there gitu. Tapi dia ngelihat sekarang yang nggak kunjung, penantian yang nggak kunjung tiba gitu, udah gitu kayak party yang terus menerus gitu ya, udah gitu kayak dia cuman show off something gitu, udah gitu projectnya menurut dia tuh kayak project nyeleneh semua, Bera Bedis, terus ada vape to earn lah gitu-gitu, kayak semuanya tuh kayak dia bilang kayak apa sih gitu nih, kayak gitu ya. Cuman gue nggak tahu, jujur gue nggak pengikut Bera sih ya. Gue setuju men. Jadi maksudnya kalau gue ngeliatnya maksudnya dari testnet pertamanya kan ada Artio, ada Bartio kan. Si Artio-nya tuh gagal banget bro. Artio-nya gagal banget, makanya dia punya mainnet kan mundur. Yang harusnya sekarang. Cuman pas kita kemarin di Bartio, gue tuh main salah satu garapannya mereka, namanya Beramonium Genesis. Dan di sana gue pertama kali, ya mungkin gue cupu kali ya, nggak terlalu digen lah. Jadi gue kayak kaget aja. Di sini lu bisa dengan konsep NFT-nya, dia kan NFT, Bera kan sekarang JPEG semua kan. Jadi intinya NFT-nya itu lu imagine kayak lagi main apa sih kalau zaman dulu, kayak apa sih, kayak RO lah gitu-gitu, kayak lu bikin karakter gitu kan. Lu punya helm, lu punya senjata, avatar gitu, avatar bener-bener. Nah, di dalam NFT-nya ini lu kan punya unik avatar. Terus lu punya unik senjata.
di Bartio lu bisa gabungin, jadi dia di burn bikin NFT baru. Itu sama kayak di Sui juga bisa kayak gitu. Dan gue pas ngeliat itu kayak pertama kan kayak konsep kan, ternyata di Bera ini udah bisa maksudnya dia akan implement ini dan banyak fitur-fitur lain yang gue kerasa ini keren juga. Cuma ada satu bearish yang gue tahu dari Bera, which is their main USP, which is USP proof unique of selling proposition ya, biar iya maksudnya USP-nya dia itu si proof of liquidity. Proof of liquidity-nya bukan maksudnya kok gue lupa namanya. Bener ya, dia pokoknya konsepnya kan build on proof of liquidity kok nggak salah. Iya, betul. Gue salah kan kalau di itu malu gue nggak bisa toss my bro lagi. Cuman itu sebenarnya sempat di-fat habis-habisan coy sama story protocol kalau lu tahu. Dia kan lagi ada airdrop tuh. Jadi basically sama persis kayak yang tadi Kobe Yugo ngomong. Karena si Smokey sekarang berusaha cover up their dev miss dengan ya party nggak jelas itu. Kebanyakan kesana gitu. Tapi kalau lu lihat secara konsep, gue pas ngeliat konsepnya, their proof of liquidity konsepnya itu kayak wah nih keren gitu. Cuman implementasinya again gue terlalu di bawah kali, otak gue nggak nyampe. Gue kayak ngeliatnya kayak ini kayak susah deh. Kan gue dari sisi finance ya, banyak banget menurut gue red flags-nya. Kayak tapi kalau ini kejadian, ini tuh kayak beda banget gitu. Kayak they have their own stable coins yang misalnya lu switch kemanapun, misal ke Honey, ke segala, namanya kan Honey itu, lu switch ke BTC segala macam, stable coinnya will stay 1-to-1. Itu menurut gua hampir unheard of gitu, nggak pernah gua ngeliat yang kayak bisa kayak gitu. Itu salah satu kenapa gua ngeliat Bera sebagai salah satu financial chain lah ya, yang gua tuh bullish, padahal ya kalau sekarang kontrarian. Gue makanya pas lu ngomong gitu gue kayak benar juga yang diomongin Koyo. Gue memang ya si Smokey ya kebanyakan begitulah sekarang. Gara-gara dia mau nutupin kegagalan si Artio. Gue rasanya gitu, cuman gue juga nggak tahu ya, bukan dukun men. Kan source-nya trust me bro. Mainnetnya kapan jadinya? 2025 apa 2026? Kalau berdasarkan bisik-bisik kemarin kan, ya harusnya sih before November, which is very soon. Tapi kita nggak tahu ya. 2024. Maksud gue juga berharap kan semakin cepat semakin bagus. Kalau makin lama udah susah sih. November 2026. Jangan dong bro. Banyak gambar-gambar gue nanti nggak bisa dijual. Welcome back Ross. Masih commute. Semua udah. Nggak apa. Iya, Ross masih commute. Ya guys, sorry. Kalau iya nggak apa. Kalau Bitcoin gimana presence-nya atau crowd-nya gimana ke Bitcoin Layer 2, Bitcoin DeFi? Ya, Bitcoin Layer 2 gede, actually, lumayan banyak boots. Maksudnya gue kaget kalau ternyata banyak gitu. Dan kemarin juga ngobrol sama salah satu VC, ternyata mereka really looking into Bitcoin Layer 2. Tapi not for this cycle, for the next cycle mereka bilangnya. Jadi mereka trying to get in early gitu. Dan sekarang kan emang layer 2 kan, Bitcoin Layer 2 masih katrok lah, masih kampungan banget, masih kecil gitu kan, pelan, masih belum ada product market fit-nya masih belum lah gitu. Tapi for some reason VCs are looking into it gitu. Dan kemarin kalau dari boot-bootnya gitu ya, sepertinya mereka aktif ya developing it gitu. Alasannya simple, Bitcoin itu liquidity terbesar. Nah, lo mau ngomong Ethereum, mau ngomong Solana, mau ngomong USDT, tetap aja kalau bandingin Bitcoin semuanya nyembah kan gitu. Bitcoin itu tetap nomor satunya. Jadi pertanyaannya, siapapun yang bisa unlock liquidity-nya Bitcoin, bisa bikin utility on top of it, itu yang bakalan bisa gede banget gitu. Jadi ini yang sekarang semua berlomba-lomba gitu. Bitcoin Layer 2, saingannya RepBTC gitu. Itu ada kalau di Solana ada namanya Zeus, itu pengen jadi Bitcoin Layer 2-nya yang ada RepBTC-nya yang di Solana gitu kan. Jadi mereka semua kayak berusaha gitu gimana how to unlock liquidity-nya Bitcoin. Gitu. Soalnya the fact is banyak banget orang yang punya Bitcoin didiemin gitu. Nah, ini gimana nih cara bikin ini hidup gitu. So, itu salah satu yang I'm surprised kalau kemarin di token. Itu benar banget. Gue mau nambahin sih. Itu benar banget. Actually menurut gue yang di token kemarin
nggak sefantastis yang waktu gue datang ke Bitcoin Asia di Hong Kong kemarin bulan April atau Mei ya, gue lupa ya. Itu kan dedicated for ya like L2s and any projects yang built on top of Bitcoin kan gitu, yang maksudnya mau utilize the Bitcoin ecosystem itself gitu. Itu benar-benar kayak wah, itu hawa bullish dengan Bitcoin ekosistemnya itu luar biasa, gila banget sih, parah banget sih. Kayak gue sampai nggak ngerti lagi, itu ngeri banget gitu. Dan surprisingly ya, most of the builders community itu semua dari Chinese ya, like literally Chinese. You ngomong Xverse, Unisat, any projects yang build di ekosistem Bitcoin itu Chinese. And gue denger ya some info katanya ya memang ya kan ya major dulu miners itu kan Chinese semua gitu loh. Jadi memang mereka yang pegang Bitcoin paling banyak tuh mereka yang punya kepentingan untuk unlock liquidity-nya itu ya mereka semua, dan mereka memang mereka yang berlomba-lomba untuk kayak ngejual gini. Gue pakai bahasa gue adalah mereka yang berlomba-lomba bikin sesuatu untuk ngambilin Bitcoin lu pada gitu loh, ngerti kan? Itu bahasa simple gue. Tapi memang itu sebenarnya tuh sefantastis dan sebesar itu gitu. Tapi memang ya benar yang Pak Lawrence bilang, kayak itu tuh masih sangat katrok lah, masih jauh lah gitu, masih jauh lah, kayak compare ke EVM aja masih kurang baik gitu, apalagi compare ke Solana yang jauh lebih retail friendly, itu lebih jauh lagi experience semua, apalagi sekarang ada Ton lagi yang lebih easy lagi, itu kayak masih jauh banget lah dari itu semua, emang sangat jelek lah. Gue sendiri kayak gara-gara dari gue udah denger kan dari tahun lalu kan, sudah dari Taiwan kan, pas Desember 2023 kemarin gue ke Taipei, itu gue ketemu sama orang-orang VC kayak Sora Venture, ada VC dari China lah, dari China situ. Memang mereka tuh heavy banget invest di ekosistem Bitcoin. Di Hong Kong juga gue ketemu gitu. Tapi memang ya gitu, memang ini narasi yang ya kayaknya masih panjang dan masih lama gitu ya. Sekarang ini semua masih berspekulatif, masih sangat early. But eventually gue masih punya big belief ya, itu someday akan ke-unlock gitu. Dan ketika itu ke-unlock itu bakal sangat-sangat, wah itu kasinonya bakal gila sekali menurut gue. Tapi kita nggak tahu ya, pure kasino lah ya kan. Gue jujur dari perspektif bukan builders, gue dari perspektif yang pengen profit gitu loh. So menurut gue ketika itu ke unlock ya, ada yang bisa unlock tuh gede banget kan. Kita bisa lihat sekarang ada Fractal Bitcoin lah, sekarang itu the new chain Fractal Bitcoin yang kayak gue udah lihat since day one itu rilis dari harganya $6-7, terus sempat run sampai 30-an something, listingnya cuma di CoinEx lagi waktu itu. Gue inget banget kayak gue bilang aduh ya ampun, gue udah ngeliatin, gue ngiler doang, gue nggak beli, kayak goblok banget gitu. Tapi actually ya itu cook banget gitu. Bahkan sekarang udah ada pump fund model di Bitcoin ecosystem juga gitu loh. Sekarang wah macam-macam sih. Gue bener-bener ngeliat kan pada dasarnya ya, teori gue ya, kenapa satu chain itu bisa mature, bisa meledak itu kan harus ada beberapa resource, mulai dari talent pool ya kan, harus ada orang-orang developer yang building, harus ada liquidity juga gitu, dan harus ada users juga gitu. Gue bisa ngeliat kalau Bitcoin ecosystem liquidity mah super gede gitu ya. Cuman memang mungkin talentnya ini masih mulai banjir masuk ke dalamnya gitu ya. Tinggal usernya ini juga apa ya, gue bisa bilang sekarang ini user di Bitcoin ecosystem pun masih sangat spesifik orangnya, so itu masih belum overcrowded gitu loh, ngerti kan? Kayak menurut gue masih very very early, tapi ya tentu resikonya super gede banget gitu. Gue coba ape in runes, ordinals dari zaman awal gitu, rek semua gue. Tapi ya it's a good bet lah, dan gue banyak belajar justru dari ekosistem itu untuk gimana caranya bedain semuanya gitu. Tapi gue masih big believer ya, kalau misalnya as retail, as investor, as degens gitu ya, you can still make money on the ecosystem itself gitu. But kapan itu unlock itu yang kayak wah nggak tahu lah gitu. Gue setuju banget BTW sama Pak Lawrence sama Andre juga. Ini gue lebih kacau lagi men. Gue literally ordal kan. Gue tahu nih, dan semua orang udah ngomongin talking about this fractal Bitcoin, karena kan kalau CoinEx sendiri gedenya Haiyang itu gede banget di China-nya gede sekali gitu. Jadi literally gue udah lihat ini barang kayak gue, tapi gue ingat kata-kata lu men. Kebanyakan L2 itu scam. Lu ngomong ini waktu BTC Pizza Day, gue langsung tarik, gue terentel, gue nggak jadi masuk. Pas gue bener-bener pelajarin, gue udah telat main, udah terbang ke 30 main, gue kayak ancol, gue sedih juga ya. Gue literally tahu, gue literally ngeliatin chatnya orang-orang pada bilang nih bagus nih kita bakal listing. Kan di tempat gue juga ada via BTC Capital, ini venture capitalnya Cungko punya, ya kan? Ya temen main gitu kan, ini satu circle, dan mereka memang, gue setuju sama Pak Lawrence bilang nih BTC L2 ekosistem ini bakal gede, tapi belum tentu sekarang, karena sekarang mungkin tahun lalu kan pas masuknya Runes, Ordinal, BRC bla 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 itu sempat hangat,
terus hilang, kebabat abis sama narasi RWA lah segala macem, sampailah kita sekarang udah September gitu. Nah itu narasi Bitcoin udah tenggelam lagi. Cuman the fact that di sana sebelah boot gue literally BTC L2, sebelah boot CoinEx tuh BTC L2 di token. Gue tapi nggak bisa keep straight face aja kalau ngomong sama orang-orang L2. Jadi gue kayak kurang kayak oke, gitu. Gue agak susah gitu. Jadinya nggak banyak ngomong gue. Cuman emang gue setuju banget. Mungkin nggak sekarang gitu. Mungkin nggak sekarang. We never know kapan itu unlock liquidity gedenya. Tapi maksudnya keep an eye out lah. BTC itu kan gila banget besarnya. Likuiditasnya gede banget. Lu pasti bohong kalau lu kayak ujung-ujungnya lu terjun di dunia ini, di dunia kripto, dan lu nggak pegang BTC sama sekali satupun, maksudnya a fraction gitu kan. Ya menurut gua you need to start looking at kenapa the whole ecosystem itu ada gitu kan. Dari sisi gua gitu sih. Terus ada beberapa nama-nama project L2 yang menarik perhatian kalian nggak? L2-nya Bitcoin maksudnya ya, atau yang ada hubungan dengan Bitcoin pas di 2049 ada nggak yang kayaknya nih berpotensi gitu atau berpeluang? Ini diem karena mikir atau pada nggak mau ngasih tahu nih? Ya, Pak Lawrence nih kayaknya banyak alpha nih. Pak Lawrence Lu dulu lah. Lu dulu gantian. Kalau L2 Bitcoin ya pada dasarnya gini sih. Gue jujur masih overlook lah mana yang kayak oke, mana yang potensial gitu. Karena kan rata-rata belum ya like you belum even bisa test gitu. Rata-rata cuman paper gitu loh, ngerti kan? Belum you even bisa test the product itself kan belum bisa gitu. Jadi kita belum bisa validate apakah itu betul atau enggak gitu. Cuman gue pas waktu di Hong Kong, pas waktu gue di Hong Kong kemarin, gue di side events gitu ya, gue ngobrol sama orang VC ya, gue lupa anjir visinya apa gitu, cuman dia kasih gue satu alpha yang menarik banget, yang kayak benar-benar gitu, yang kayak cukup mengubah cara berpikir gue. Dia bilang gini, mau bedain pada dasarnya gini, dia juga nggak tahu mana L2 yang akan works atau enggak, tapi dia bilang kalau lu mau tahu ciri-cirinya simple sebetulnya gitu ya. Gue kasih tahu lu satu hal yang bisa ngebedain ini L2 Bitcoin scam atau enggak ya. Ketika dia gas fee-nya menggunakan non Bitcoin, itu definitely scam menurut dia. Karena pada dasarnya bisnis model L2 yang benar itu haruslah lu create satu service supaya dengan tujuan untuk ngumpulin Bitcoin sebanyak-banyaknya ke reserve cash dia gitu. Itu pada dasarnya bisnis model L2 yang benar. Bukan lu create another token dan lu berusaha create value dari token tersebut gitu loh. Atau lu create satu currency lain gitu ya, dan lu pengen orang-orang yang mau use your service, use your product harus menggunakan currency ini gitu loh. So it's total scam kalau yang di site ini. Tapi yang paling benar bisnis model dari satu L2 adalah ketika dia create satu service dengan tujuan apa, orang yang mau gunain service ini harus pay menggunakan Bitcoin supaya dia bisa ngumpulin more and more Bitcoin. Ya, karena pada dasarnya yang visi lihat, yang semua lihat itu karena mereka ngelihat yang punya value paling utama itu cuma Bitcoin gitu, bukan other currency gitu. Sehingga kalau dia create satu mesin, satu bisnis, satu ya platform lah ya, untuk bisa orang transaksi dengan reward Bitcoin untuk si company tersebut, so it's a very bullish sign. Menurut dia gitu. Itu buat gue satu insight yang dia kasih dan buat gue make sense. Dan dia mention ya ada satu project yang dia memang company-nya itu invest, itu gue bocorin aja salah satunya Botanics Labs. Ya kalau kalian tahu itu satu layer 2 di L2 Bitcoin yang memang bisnis modelnya sudah memenuhi prasyarat itulah. Tapi sisanya dia bilang you can see, dia bilang semua boot ini kalau lu tanya ya gas fee-nya menggunakan apa, non Bitcoin udah pasti scam. Itu udah pasti jualan kertas doang ke VC, 100%. Itu 100% scam, lu buang aja, singkirin jauh-jauh. Tapi kalau gas fee-nya, overlook semua yang dibikin itu menggunakan Bitcoin, that's a good one, probably ya. Belum tentu juga, kan tergantung dia bisa deliver atau enggak gitu. Tapi probably itu mendekati benar gitu. Kira-kira gitu. Oke. Kalau Alex atau Lawrence ada bocoran ini nggak, ada proyek-proyek yang kalian lihat kayaknya ada potensi nih Bitcoin? Mendekati benar. Mungkin Zeus ya. Itu sesimpel ini aja sih. Zeus itu foundernya timnya Taiwan dan mereka dekat dengan some of the largest Bitcoin miners.
Ya, jadi liquidity-nya gede di situ. Happen to meet foundernya, timnya gitu ya. So I think they're doing really well. Dan kemarin tuh mereka sebenarnya ada kesempatan untuk launching juga waktu Rap BTC kemarin kena FUD kan, gara-gara thanks to Justin Sun itu. Tapi kan mereka tetap stick ya, jadi mereka sepertinya memang benar-benar tetap stick, nggak mau launchingnya dicepetin atau gimana gitu kan. Jadi kayaknya mereka memang benar-benar serius untuk building it and doing it the right way ya, gitu ya. Jadi itu mungkin juga something yang kita bisa lihat ya dari project yang sebenarnya yang benar itu gimana ya. Itu apakah mereka cepet-cepetan, apakah mereka udah yang penting marketing duluan gitu kan. Produknya berantakan, nggak ada produk pun juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi itu mungkin juga salah satunya kan gitu. Cuman memang kalau benar-benar kayak sekarang winnernya siapa sih, nggak tahu sih. Sekarang masih too early gitu. I think I agree with the VC I met gitu, kalau ya ini not for this year, not for this cycle juga probably gitu. Tapi ya who knows. Ini bakalan kayak gimana. Oke. Ini ngomong-ngomong Zeus yang di Solana kan ya? Atau bukan? Zeus di Solana, tapi sebenarnya dia bakalan cross chain sih. Jadi dia nggak bakalan Solana only gitu. Itu nanti juga bakalan ujung-ujungnya kayak cross chain kan. Kan ada Wormhole, ada Bit juga yang bakalan ngebantuin juga gimana nih nanti semuanya bisa cross chain. Oke, noted. Thank you. Kalau Alex, ada nggak yang cross in mind? Banyak dia ada insider semua isinya. Enggak. gue sama setuju sama Pak Lawrence. Gue liatin Zeus juga dari 3 bulan lalu kan udah lumayan rame sebenarnya si Zeus itu. Cuman kalau dari sisi gue susah ya. Gue kalau L2 BTC itu gue tipenya yang BTC tuh jangan dipakai buat aneh-aneh gitu tipenya. Jadi gue biasanya nggak tapin ke sana. Gue sukanya kalau BTC udah lu diemin maksimum banget. Lu collect, lu ambil USDT, lu beli lagi lu beli BTC lagi. Itu maksimum banget kalau tipe gue. Jadi gue BTCL tuh agak, gue tahu ini something, makanya gue juga ngefat si Fractal kemarin ya, ini kestupidan gue juga gitu kan, tapi gara-gara itulah salah satu sebabnya. Sebenarnya satu lagi bro, kita sempat nggak mention sama sekali, padahal kita lagi ngomongin BTC L2 ya, kita rungkat juga di sini. It is OneCat. Ini gue kagak ngerti ini, tapi ini dulu visinya kita kan dari China juga kan, itu juga invest ke sini. Ternyata foundernya habis itu gue ketemunya pas di GM Vietnam. Akhirnya bilang, wah itu udah pada di-let go bro projectnya. Pada masuknya ke BB semua. Gue kayak, gitu ya. I wish I had known this sooner aja sih sebelum rungkat. Cuma kayak gue bener-bener kayak abis ini, gue L2 agak traumatik sih. Jadi nggak gitu gue ambil sih kok L2 BTC. Siap. Oke, guys, ini udah lebih dari sejam, di luar perkiraan, banyak banget alpha, seru-seru banget. Kebetulan Ross ada gangguan koneksi, ini aku lagi chatting, tapi kayaknya udah banyak share alpha bagus juga Ross. Thank you teman-teman udah datang, udah mau spill, udah mau share, karena ini alfanya mahal loh, bukan cuma modal tiket, bukan cuma modal waktu, tapi modal insight. Karena kan kita harus yang kita lihat semua orang beda kan, dan mereka ini udah lumayan terjun lama, udah lumayan ada pengertian, dan yang mereka lihat, mereka share di sini sih aku sangat bersyukur sih. Thank you. Untuk kali ini thank you. Semoga kedepannya ada insight-insight seru lagi. Aku tunggu kedepannya. Teman-teman ada mau kata terakhir nggak buat yang nonton? Boleh promosi deh. Atau misalnya yang lagi mau bikin event tuh bentar lagi November, ada yang mau promosi atau mau bikin kelas atau apa gitu, boleh promosi deh. Jangan lupa datang ke eventnya Andreas. Hah? Apa tuh? Eventnya Andreas? Bareng cumi. Gathering bareng di Jakarta. BSD Coffee. Apa? Tempat kopi lu? Apaan? Yang kita minum kopi. Si Anto. Kopi. Juragan. Gokil emang itu tempat. Kocak.
Ini kalau gue boleh kasih info satu aja sih, maksudnya kan banyak kan event-event kayak gini datengin Alpha dari luar kan agak susah, kurang bisa dijangkau. Beberapa kali kayak gue datang juga ke Bali, bagus banget menurut gue. Di Coinvest pun gue tahu banyak banget hal, ketemu banyak banget orang. Tapi keterbatasan lokasi, banyak dari kita juga yang masih sebenarnya ada di Jakarta. Dan sekarang ini gue lagi lihat ada satu event lain di Jakarta akan ada di bulan November, namanya Web3 Week Asia. Nah di sini kalau misalnya teman-teman ada yang mau datang, mau networking, nih ketemu banyak orang, ketemu lihat-lihat Alpha, itu juga bisa banget datang ke event-event kayak gini. Kebetulan di sini gua sama Andreas bantu-bantu acara inilah. Jadi kita bantu-bantu kalau misalnya dapat diskon code segala macam itu bisa banget juga lewat kita. Gitu sih. Pak Lawrence jadi salah satu speaker ya, Pak Lawrence ya, langsung gue tembak di tadi. Nah, bisa ketemu Pak Lawrence juga di sana mungkin. Baru mau tanya, ini ada apa nih, bagi-bagi kopi atau ada apa nih? Siap. Tanggalnya tanggal berapa udah bilang ya? Tanggalnya di mana? November berapa? 78. November 7 dan November 8 di Jakarta. Lokasinya di Jakarta, di SCBD, salah satu hotel bintang 5. Wih, sedap. Oke, noted. Mantap. Nanti aku taruh ininya ya. Aku taruh bio teman-teman semua di sini. Langsung aja bisa meluncur ke sana. Oke? Guys, thank you. Have a nice day. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Beli meme coin.